silakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adamu Tomo, saya dari Surakarta. Saya berumur 23 tahun. Saya sekarang bekerja di PT Aku Laku Silver Indonesia. Saya sudah bekerja selama 2 tahun di tempat ini. Dan posisi saya saat ini adalah Team Leader User Acquisition. Atau kami bertugas untuk menaikkan jumlah downloader dan juga jumlah rating di aplikasi Play Store ataupun App Store untuk aplikasi Aku Laku. Ya, kemudian bisa kita lanjut ke pertanyaan pertama, Pak? Bisa. Oke, pertanyaan pertama itu, apa tujuan dari karir Bapak saat ini dan bagaimana sih cara Bapak untuk memperoleh apa yang sudah dicapai saat ini? Oke, untuk posisi saya saat ini adalah sebagai seorang tim leader dan saya memiliki tim di bawah saya sekitar 5-10 orang. Tugas saya itu memastikan tim sales saya dapat berjalan atau mereka bekerja dengan baik. Dan sebelum saya di posisi ini, saya berada di posisi sales juga. Dan bagaimana saya mencapai posisi saya saat ini, saya bekerja mulainya di tahun 2021, saya bekerja sebagai sales dan saat itu saya bekerja dengan baik dan ada beberapa pencapaian saya yang membuat saya naik grade dari sales ke team leader, yaitu ada beberapa pencapaian saya. Yang pertama, saya menjadi best sales seluruh Indonesia di bulan Januari, dan selama 3 bulan pertama saya atau kuartal pertama saya menjadi sales terbaik juga. Setelah itu, setelah 3 bulan dengan performa saya yang baik, saya dipromotion menjadi seorang team leader dan saya bekerja sebagai seorang team leader. Saya rekrutmen, training, dan juga maintaining tim saya. Dan saya juga memastikan mereka berjalan atau bekerja dengan baik setiap harinya dengan membantu mereka untuk menentukan target, mengatur waktu, dan juga menjaga semangat mereka agar terus mau bekerja setiap harinya. Oke. Kan tadi Bapak bilang awalnya Bapak sebagai anggota sales juga ya Pak, terus dipromosikan menjadi tim leader. Nah itu boleh diceritain nggak Pak, gimana sih prosesnya dari anggota sales menjadi tim leader? Oke, yang pertama sebagai sales itu di tim marketing atau sales itu cukup mudah untuk naik jabatan. Yang penting kita performance kita itu bagus dan juga di atas rata-rata. Itu kenapa saya hanya butuh 3 bulan untuk bisa naik grade dari sales menjadi tim leader. Karena waktu itu juga pencapaian saya mencapai 300% dari target yang ditentukan perusahaan selama 3 bulan berturut-turut seperti itu. Dan saya dipromot menjadi seorang tim leader karena alasan tersebut. Kira-kira dari Bapak ada nggak sih pesan untuk mahasiswa zaman sekarang, gimana sih caranya kita menghadapi dunia kerja yang bisa dibilang cukup tinggi ya persaingannya, itu gimana Pak? Oke, yang pertama karena saya sendiri juga sebagai tim leader kami juga bertanggung jawab juga untuk melakukan rekrutmen atau sama seperti kayak yang HRD lakukan seperti itu. Jadi saya juga memiliki beberapa tim sales saya seorang mahasiswa ataupun mahasiswi. Jadi untuk anak muda mungkin menjadi sales itu sesuatu yang banyak orang pandang sebelah mata ya. Nggak banyak orang yang nggak mau menjadi seorang sales. Tapi sebenarnya dari segi income pun juga bagus menjadi seorang sales. Tapi memang menjadi seorang sales itu susah karena banyak skill yang kita gunakan. Pertama, kita harus memiliki skill untuk memiliki public speaking yang bagus. Kalau kita menjadi sales, kita harus pandai untuk mempromosikan barang kita. Dan walaupun barang kita mungkin sesuatu yang nggak bisa dipegang ataupun nggak berguna bagi orang tersebut. Nah, gimana caranya kita bisa sebagai sales itu memasarkan produk tersebut. Dan untuk
apa ya, untuk anak muda sendiri yang pasti apa ya, kenaikan jabatan atau posisi yang tinggi itu didapatkan atau diawali dengan dari bawah dulu, siapapun itu. Pasti semuanya akan dari bawah. Tapi ya ketika kalian di bawah, itu kita belajar untuk berproses susah, senang, capek, kayak gitu itu hal yang biasa. Karena kalau udah di atas itu kerjaannya semakin susah, tanggung jawabnya semakin berat. Sama seperti contohnya kalau kita sales atau kita sebagai karyawan, kita hanya memikirkan pekerjaan kita saja. Tapi kalau kita menjadi atasan, itu kita memikirkan pekerjaan kita dan juga pekerjaan yang di bawah kita. Jadi sebagai anak muda nggak usah terburu-buru untuk kayak ingin jabatan yang tinggi, ingin gaji yang tinggi seperti itu. Jadi semuanya ngikutin. Ketika kita punya value yang bagus, kita pandai ngomong, kita pandai berpikir, punya strategi, kita pandai mengatur waktu, itu akan mempengaruhi value kita dan itu akan mempengaruhi juga untuk jenjang karir kita. Yang penting kita mau belajar gitu ya Pak, banyak mencari Harus tahu. belajar, bekerja. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ini, apakah pengetahuan individu itu berkemampuan meningkatkan pengembangan tim kerja di dalam organisasi dalam suatu perusahaan Bapak itu? Oke, jadi ada dua opsi yang terjadi di sini ketika kita membahas tentang individu skills. Jadi individu skills itu sangat bagus buat untuk seseorang bisa bekerja dengan baik dan juga bisa bekerja dengan cepat. Contohnya ada sebuah karyawan diberikan sebuah tugas, contohnya untuk membuat desain. Jadi dari atasannya dia diminta untuk membuat desain. Kalau dia nggak terlalu pandai, pasti desainnya juga kurang bagus dan juga pekerjaannya lama. Tapi secara individu ya kalau dia bagus, pekerjaannya akan cepat terjadi. Tapi ada opsi kedua, yaitu sebagai leader itu bisa juga bisa bagaimana leader tersebut bisa mengolah dari anak buahnya atau di bawah-bawahannya. Contohnya ketika saya punya tim, pasti nggak semua tim saya itu bagus dari segi individualnya. Jadi bagaimana seorang leader itu bisa mengolah individu tersebut, dan setiap perlakuan dari seorang leader ke timnya itu berbeda satu dari yang lainnya. Karena dari secara skill aja udah beda, jadi perlakuannya juga harus berbeda. Jadi ketika orang yang memiliki skill lebih rendah, ya sebagai leader harus membantu orang tersebut agar bisa cepat beradaptasi, cepat belajar, dan leader juga harus punya treatment khusus untuk membantu orang tersebut untuk menaikkan skillnya. Dan yang pasti orang tersebut yang di bawah tersebut ya harus sadar diri dan juga mau belajar dan juga mengikuti arahan leadernya. Pasti leadernya juga nggak mau kok bawahannya itu kerjanya jelek, pengennya pasti bawahannya juga bekerja dengan baik, dan leader ingin memberikan yang terbaik buat bawahannya seperti itu. Ya, berarti pengetahuan individu ini sangat penting ya Pak dalam kerjasama tim itu. Ya, selanjutnya, apakah pengembangan tim kerja yang solid secara berkesinambungan meningkatkan kerjasama dan komunikasi pada area kerja dalam organisasi dalam perusahaan Pak? Oke, jadi untuk ada beberapa untuk kerjasama itu ada beberapa konteks ya untuk peningkatan dalam kinerja tim seperti itu. Jadi contohnya ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan individu, nggak bisa dilakukan secara bersamaan. Contohnya ketika kita menjadi sales, kita punya tim memang, kita punya teman sales lain, kita punya satu atasan, tapi kita bekerja sendiri-sendiri, kita punya target sendiri, kita harus mendapatkan achievement sendiri seperti itu. Tapi ketika ada yang kayak apa yang dikerjakan bersama itu, contohnya untuk sekarang pekerjaan yang bisa dilakukan itu kayak social media specialist. Jadi ada orang yang bekerja sebagai content creator, ada orang yang bekerja sebagai copywriting, ada orang yang bekerja sebagai videographer, editor. Nah, mereka harus bekerja bersama, nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi adanya koordinasi itu penting untuk menunjang kinerja mereka ketika mereka bekerja di pekerjaan yang membutuhkan hal tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, tentang penilaian kerja di PT Aku Laku Silver Indonesia.
Yang pertama itu pasti di setiap perusahaan itu ada penilaian kerjanya kan ya. Nah, untuk di PT Akulaku sendiri itu kira-kira tujuan dari adanya penilaian pekerjaan karyawan itu gimana, Pak? Oke, jadi kalau dari kita memiliki KPI ya, Key Performance Index. Jadi kita bisa dilihat, apalagi kita sales, kita bisa tahu apa ya, achievement kita, pencapaian kita, atau yang kita dapatkan itu dengan angka. Jadi di situ fungsi dari penilaian dari perusahaan kepada karyawan itu membantu untuk melakukan keefektifan karyawan. Jadi ketika ada karyawan yang nggak efektif, dia nggak bisa achieve target, dia nggak terserah dia sendiri, tidak mengikuti SOP yang ada, yaitu itu merugikan perusahaan karena kalau misalnya dia nggak performance, dia nggak perform, dia nggak memiliki pencapaian yang bagus, itu bakal mempengaruhi timnya juga. Dan juga ketika dia adalah orang yang bad attitude atau memiliki attitude yang jelek, itu bisa juga karena dia representatif dari sebuah perusahaan. Jadi dia harus mengikuti SOP yang ada. Kalau ada yang lihat, wah dari perusahaan aku nih orangnya nggak jelas, orangnya kurang baik, attitude-nya jelek, nah itu akan mencemari nama perusahaan juga. Makanya kalau ada karyawan yang tidak melakukan SOP atau achievement di bawah target yang ditentukan, itu perlu adanya pemotongan atau kita harus menghilangkan karyawan tersebut biar nggak menjadi benalu bagi timnya dan juga bagi perusahaan. Oke. Kira-kira dari yang sudah dijelaskan tadi, ada nggak sih Pak faktor-faktor yang mempengaruhi indikator penilaian pekerjaan karyawan itu? Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi biasanya sih ya pasti dari yang paling sebenarnya ya untuk perusahaan, apalagi kita di bidang sales itu lebih ke apa ya? Yang pertama itu attitude ya, attitude dalam bekerja itu sangat-sangat disoroti untuk ketika kita bekerja. Untuk pencapaian itu nomor 2 itu bisa ditolerisasi lah untuk pencapaian, tapi untuk attitude itu nomor 1. Ketika attitude-nya jelek ya itu pasti dihilangkan. Kalau pencapaian jelek itu masih biasanya ada kesempatan mungkin 2 atau 3 bulan ke depan untuk melihat progresnya. Kalau misalnya progresnya naik walaupun perlahan, itu tetap dibiarin aja biar dia tetap berprogres. Kalau misalnya nggak ada progres lagi ya baru dihilangkan. Kalau dalam 1 tahun di PT Akulaku itu ada berapa kali melakukan penilaian pekerjaan, Pak? Kalau untuk hal tersebut itu biasanya tergantung karena kita untuk biasanya pengurangan kebanyakan dari tim sales ya, karena sales sering keluar masuk dan itu nggak menentu juga kayak keluar masuknya. Tapi rata-rata sih setiap 3 bulan itu ada pemotongan karyawan-karyawan yang kurang efektif, yang dirasa kurang efektif dan pencapaiannya kurang bagus. Biasanya setiap 3 bulan tuh dievaluasi. Kalau kurang bagus, performance jelek, attitude jelek, di-cut atau nggak diperpanjang kontraknya, karena kita kontraknya 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan itu direview dan juga dievaluasi. Tapi mungkin di perusahaan lain rata-rata sih 6 sampai 1 tahun ya. Kalau di tempat saya itu 3 bulan. Nah, itu yang melakukan evaluasi apakah tim leadernya atau HRD juga ikut turun tangan? Kalau kebetulan di perusahaan saya, karena kita di sini tim leader itu pegang semuanya. Kita pegang HRD juga, kita pegang training juga, kita pegang maintaining tim. Jadi ya itu keputusannya ada di kita semua. Mau timnya mau dibubarin semua juga, perusahaan pun juga tidak peduli. Kayak gitu. Itu ngikut dari kita. Yang penting target bulanan kita sebagai tim leader itu terpenuhi. Oke, Pak. Dari saya masih yang tentang tim kerja. Nah, apakah pengembangan tim kerja yang solid itu menjadikan penilaian aktivitas tim yang kerja di dalam organisasi dalam suatu perusahaan? Boleh diulang nggak? Nggak jelas soalnya. Gini. Apakah pengembangan tim kerja yang solid secara berkesinambungan menumbuhkan dan menjadikan efektivitas tim kerja dalam suatu perusahaan itu meningkat? Oke, jadi apa ya, untuk tim sendiri memang harus apa ya, untuk
Untuk tim sendiri itu bisa kita bisa bantu tim juga sebagai leader untuk timnya tetap solid. Tapi ada hal yang nggak boleh dilakukan seorang tim leader biar timnya itu nggak hancur. Biasanya kita sebagai tim leader membantu timnya itu berteman satu sama lain, tapi tidak melewati batasan-batasan. Contohnya udah masuk kayak meranah pribadi mereka, kita membahas tentang keluarga mereka, tentang pribadi mereka, seperti itu. Jadi ketika kita sebagai tim berkumpul, waktu meeting, atau cuma main biasa, kita ya nggak membahas tentang masalah pribadi, nggak membahas tentang urusan mereka, tentang keluarga mereka, tentang keuangan mereka, enggak. Jadi kalau ingin timnya bagus dan juga solid, itu jangan sampai satu sama lain itu jangan sampai ada yang berurusan dengan masalah pribadi, karena itu nanti mempengaruhi kinerja juga. Kalau ada satu yang nggak suka sama satunya, itu pasti akan berpengaruh. Makanya biar nggak ada permasalahan di antara mereka, nggak usah bahas tentang masalah pribadi. Tapi intinya leader memastikan kalau ada masalah segera diselesaikan. Seperti itu. Nah, itu cara Bapak menilai tim Bapak itu bagaimana, Pak? Yang pasti untuk menyelesaikan ada dua ya. Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan, ya dikeluarkan, kayak gitu. Jadi mengorbankan satu orang itu nggak apa-apa, agar timnya tetap bisa berjalan. Karena nggak semua orang bisa dikasih tahu dan bisa diperbaiki. Jadi sekiranya nggak bisa diperbaiki, dibuang, kayak gitu. Agar penilaian kerja sama tim itu lebih bagus ya, Pak? Iya. Apakah ada pertanyaan lagi, Diki? Atau sudah cukup? Oke, sudah cukup untuk malam ini, Pak. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Ya, berdasarkan podcast kita dengan Bapak Adam, kita dapat simpulkan bahwa kemauan untuk memulai adalah langkah besar dalam segala aspek. Ini merupakan langkah awal dari pekerjaan, dan tidak bisa dipungkiri juga rasa tekun harus dibarengi dengan kerja keras. Nggak melulu harus posisi puncak. Kita mulai dengan awal yang baik, bahkan lebih baik, segala posisi akan sangat mudah kita raih. Yang menjadi faktor penilaian perusahaan PT Aku Laku Silver Indonesia di bidang sales ada dua, yaitu 1. Attitude dalam bekerja. Menunjukkan sikap dan perilaku saat bekerja. Attitude ini juga berlaku untuk menilai kepatuhan karyawan atau sales terhadap SOP yang telah dibuat. Dan yang kedua adalah pencapaian. Menjadi tolak ukur seorang karyawan telah melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Target yang telah ditentukan dapat disebut sebagai tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Karyawan yang memiliki potensi unggul dapat melakukan tanggung jawab itu dengan mudah, bahkan dapat melampaui target yang telah ditentukan. PT Aku Laku Silver Indonesia melakukan penilaian karyawan 3 bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk memantau secara berkala performa sales. Penilaian kerja sales dilakukan oleh tim leader karena perannya dalam rekrutmen, training, dan maintaining tim. Tim leader memiliki kendali penuh atas timnya. Dalam suatu tim harus menjaga hubungan baik satu dengan yang lainnya. Dan juga tim leader harus mampu mengayomi para anggotanya. Dan pada kesimpulan akhirnya adalah penilaian kinerja pada sales sangat penting untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah diberikan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Oleh karena itu, peran tim leader juga dibutuhkan untuk memilih sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang sales dan marketing. Training dan maintaining tim juga diperlukan agar sumber daya manusia siap memasuki dunia kerja yang lebih matang dan siap diberikan tugas dalam pekerjaannya.